Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah, ya tentunya di Mapelmed. Jadi hari ini kita memasuki materi tentang memahami konsep operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas terkait bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Oke, jadi misalkan soalnya 38 ditambah minus 24 sama dengan 38 dikurang 24 sama dengan 14 ya. Kemudian yang kedua, minus 13 dikurang minus 20 sama dengan minus 13 ditambah 20 sama dengan 7. Kemudian yang ketiga, minus 34 dikali 12 sama dengan minus 408. Kemudian yang terakhir, minus 18 dibagi minus 2 sama dengan 9. Oke, adapun ayat mengenai operasi hitung yaitu tentang penjumlahan di surah Al-A'raf ayat 142. Kemudian pengurangan yaitu dibahas ayat Al-Ankabut ayat 14. Kemudian perkalian di surah An-Nur ayat 2. Dan kemudian pembagian di surah Az-Zuhruf ayat 32. Adapun konsep operasi hitung campuran bilangan cacah yaitu yang pertama, operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang keempat, yaitu penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Nah, inilah konsep operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi ingat ya, yang pertama itu tanda kurung dulu, dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, jika ada perkalian dan pembagian, maka setara ya perkalian dan pembagian, tapi yang dikerjakan yaitu urut dari kiri. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Oke, adapun contoh, misalkan 44.000 ditambah 28.750 dikurang 10.450 sama dengan, maka konsepnya penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Maka kita perhatikan penjumlahan dan pengurangan kan setara, maka kita mengerjakan urut dari kiri. Maka kita langsung saja jumlahkan 44.000 ditambah 28.750. Maka hasilnya yaitu 73.550 dikurang 10.450 sama dengan 63.100. Kemudian bagian B, 3.675 dibagi 15 dikali 25 sama dengan. Adapun konsepnya perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Oke, diperhatikan ya, ingat. Pembagian dan perkalian itu setara, maka yang dikerjakan urut dari kiri. Langsung saja kita operasi 3.675 dibagi 15, yaitu hasilnya 245. Maka 245 dikali 25 sama dengan 6.125. Kemudian contoh ketiga, 160 dikurang 120 dibagi 2 sama dengan.
Nah, di sini ada operasi pengurangan dan pembagian. Ingat, yang mana lebih kuat, pengurangan atau pembagian? Iya, pembagian yang lebih kuat. Maka konsepnya pembagian dikerjakan lebih dulu dari pengurangan. Maka kita bagi dulu ya, 120 dibagi 2, maka hasilnya 60. Jadi 160 dikurang 60 sama dengan 100. Kemudian bagian D, 17 dikali dalam kurung 16 tambah 4 sama dengan. Nah, yang mana yang lebih kuat? Perkalian atau dalam tanda kurung? Nah, ternyata konsepnya operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maka kita selesaikan dulu 16 tambah 4 yaitu 20. Maka 17 kali 20 sama dengan 340. Contoh 280 dikurang 165 ditambah 80 dibagi 2 kali 5. Nah, kira-kira yang mana yang lebih kuat? Operasi pengurangan, penjumlahan, pembagian, atau perkalian? Nah, ternyata ya pembagian dan perkalian kan sama kuat. Lebih kuat dibanding penjumlahan dan pengurangan. Maka kita pembagian dan perkalian itu sama kuat, maka kita kerjakan yang lebih atau yang urutan kiri. Berarti 80 dibagi 2 sama dengan 40. Maka 280 dikurang 165 tambah 40 kali 5. Nah, setelah kita melihat, kita perhatikan lagi yang mana lebih kuat, pengurangan, penjumlahan, atau perkalian. Ternyata yang lebih kuat yaitu perkalian. Maka kita langsung saja kalikan 40 kali 5. 40 kali 5 sama dengan 200. Maka 280 dikurang 165 ditambah 40 kali 5 yaitu 200. Kemudian yang mana yang lebih kuat, pengurangan atau penjumlahan? Ya, ternyata setara ya. Tapi dikerjakan yang urut ke kiri. Maka yang diselesaikan dulu adalah 280 dikurang 165. Yaitu hasilnya 115. 115 ditambah 200 sama dengan 315. Oke, next kita lanjut. Jadi adapun contoh 10 anak secara patungan mengumpulkan uang masing-masing 7.500 rupiah. Uang yang terkumpul dibelikan pizza seharga 69.250 rupiah. Berapakah uang yang tersisa? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita perhatikan dulu dari soal cerita ini yang manakah diketahui. Ternyata diketahui banyaknya anak itu 10. Kemudian besar uang patung yaitu patungan ya, maksudnya di situ patungan yaitu 7.500. Kemudian harga pizza yaitu 69.250 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita perhatikan soalnya kira-kira apanya yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan adalah sisa uang setelah membeli pizza. Jawabnya yaitu sisa uang sama dengan banyak anak dikali besar uang patungan dikurang harga pizza. Jadi langsung saja kita masukkan banyak anak sama dengan 10, kemudian besar uang patungan 7.500, kemudian dikurang harga pizza yaitu 69.250. Nah, 10 kali 7.500 yaitu 75.000 dikurang 69.250. Ingat ya, perkalian dikerjakan terlebih dahulu karena perkalian dan pengurangan itu yang lebih kuat yaitu perkalian. Nah, setelah itu 75.000 dikurang 69.250 sama dengan 5.750.
Jadi uang yang tersisa adalah Rp5.750. Oke, terima kasih. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya materi yang Ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga mudah dipahami dan minta tolong dikerjakan tugasnya dengan on time ya. Jika ada yang kurang dipahami silahkan hubungi Ustazah pada pukul 1 ya setelah sholat duhur. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.